Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hal Ataka dimanapun berada. Eh, Kembali lagi bersama kita. Sudah lama tidak jumpa, sudah lama kita tidak bertemu di dunia maya. Kalau sama Prof. Akmal mungkin ketemu terus. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Teman-teman, kita memang sambil syuting ini sambil menunggu jadwal dari Kementerian Agama hari apa puasa. Tapi mungkin nanti tayangnya ini sudah puasa nih nanti Prof nih. Iya. Tayangnya. Tapi ya mudah-mudahan apakah puasanya di hari Rabu atau di hari Kamis insya Allah tidak menjadi satu perpecahan, Bro. Mudah-mudahan begitu. Jadi kali ini teman-teman Hal Ataka kita akan membahas tentang seputar puasa, hakikat dari puasa. Kita ingin mengupas sejauh mana dan sedalam apa sebenarnya makna dari puasa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kembali bersama kita masih dengan Prof. Akmal, masih dengan saya Imam dan kameramen kita Rudi. Ya mudah-mudahan teman-teman masih tetap menonton Hal Ataka sebab channel yang positif ini, channel yang luar biasa ini kapan lagi bisa melihat Prof. Akmal di sini, bisa melihat ya kita nanti akan belajar banyak hal lah di sini. Memang pendekatan-pendekatan yang berbeda lah sesuai dengan ciri khasnya Prof. Akmal. Prof, kita bahas tentang hakikat puasa ini, Prof. Iya. Di Ramadan 1447 Hijriah ini. Jadi menurut Prof, bagaimana tentang puasa kita ini? Hakikatnya itu, biar teman-teman semua pada tahu dan puasa yang akan dijalani ini menjadi puasa yang berfaedah lah gitulah istilahnya. Ya, terima kasih Ustadz Imam. Pemirsa Hal Ataka di mana saja berada, kita bertemu kembali dan kali ini di bulan suci Ramadan kita akan membahas tentang hakikat puasa. Tadi Ustadz Imam sudah memulai mempertanyakan hakikat puasa. Puasa menjadi salah satu rukun Islam yang dialih bahasakan dari asyam. Sama kayak salat. Diterjemahkan menjadi sembahyang. Dan sembahyang itu kerap kita gunakan dalam kosakata kita sehari-hari. Puasa juga demikian. Berbeda dengan zakat. Zakat ya kita pakai kata zakat. Haji kita pakai kata haji. Syahadat kita pakai kata syahadat. Tapi begitu asyam diterjemahkan menjadi puasa, puasanya menjadi populer. Puasa Ramadan. Itu dia. Padahal begitu dia diterjemahkan menjadi puasa, ada reduksi makna di dalamnya itu. Seolah-olah ketika dia diterjemahkan menjadi puasa, aktivitasnya hanya berpuasa. Yang orang banyak melakukan, mau operasi, puasa, mau melangsingkan tubuh, puasa. Tapi berbeda dia kalau kita menggunakan bahasa aslinya, asyam. Dan dalam Al-Quran itu kan memang dipromosikan kata asyam, di samping kata as-saum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu syam. Yang itu yang saya katakan tadi kita terjemahkan dengan puasa. Padahal asyam itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu ada dua. Satu imsak an, satu imsak bi. Yang beda huruf jarnya saja. Dalam kata asyam, maknanya bisa imsak an, imsak bi. Kedua ini tidak ada dalam makna puasa. Dia hanya ada di dalam kata asyam. Kalau kita pahami imsak an, itu artinya menahan diri untuk tidak. Tidak apa? Untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan syam, membatalkan puasa tadi. Bukan hanya makan, minum, hubungan seksual saja, tapi segala aktivitas yang merusak ibadah puasa kita, itu harus al-imsak an tadi.
ada yang menyebut imsak anil muftirat. Itu kan makan minum hubungan seks, tetapi menahan diri juga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Itu terkandung dalam makna kata asyam itu. Bahkan menahan diri untuk memastikan kolbu atau hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna asyam itu dalam dibanding dengan ketika kita terjemahkan dengan puasa. Itu imsak an. Sedangkan imsak bi itu maknanya berpegang teguh kepada. Dalam konteks agama, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kata asyam ada imsak an, ada imsak bi. Bisa jadi orang imsak an tapi tidak imsak bi. Dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tapi tujuannya yang kita katakan tadi, untuk diet. Ada orang tidak makan, tidak minum karena sedang menunggu waktu operasi. Ada orang tidak makan dan tidak minum karena untuk ilmu apa namanya? Ilmu apa mungkin? Pesugihan. Ilmu hitam. Atau ilmu apa? Ya banyak. Tapi kalau imsakan itu, dia maknanya menahan diri dari membatalkan puasa, itu didasarkan pada imsak bi. Karena dia berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya ini harus menyatu di dalam kata asyam. Nah, oleh karena itu, pada saat kita melakukan siam itu, pada satu sisi kita menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi pada saat yang lain, itu kita lakukan semata-mata karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imsak an, imsak bi, itu makna yang ada di dalam kata asyam. Kalau Prof, misalnya masyarakat, jadi kalau misalnya kita cerita imsak an, imsak bi, ya masyarakat mungkin menangkap itu dengan pemahaman yang berbeda-beda ya Prof. Tapi sederhananya begini Prof. Banyak orang yang berpuasa, dia pokoknya dia tidak makan, dia tidak minum. Selesai sampai di situ. Tapi kan tidak dapat makna di situ dia. Dia nggak dapat makna, dia hanya sebatas, ya mungkin kata Nabi, ya dia hanya mendapat lapar dan haus saja dari puasanya itu. Tapi kita ingin membuat orang lain itu termotivasi dia, Prof. Jadi dan memahami bagaimana puasa itu dari dalam bahasa sederhananya, Prof. Iya. Dalam sehari-hari, apapun yang kita lakukan itu kan ada yang mendrive-nya, ada yang mendorongnya. Atau kalau dalam bahasa agama, niatnya apa? Dalam beragama, yang membedakan orang itu dia taklid atau tidak, itu sebenarnya didasarkan apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Ketika orang melakukan sesuatu karena dia mengikut apa yang pernah dilakukan orang dan dia tidak tahu lebih dari itu, dia sebenarnya taklid. Tapi kalau dia paham dia melakukan itu karena ada sesuatu, dalam konteks agama, karena dia patuh perintah Allah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, karena dia tidak ingin menyakiti ibunya. Ada hal yang mendasari ia melakukan sesuatu. Dalam beragama, dalam beribadah, ini menjadi penting. Apa yang mendrive-nya itu? Dalam beragama, karena agama itu bersumber dari Allah, apapun yang kita lakukan dalam konteks beragama, haruslah dimaksudkan atau ditujukan untuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Itu sederhananya. Karena kan kalau nanti diterjemahkan secara technical fikih, ya, technical fikih itu orang taklid, dia ikut apa yang dilakukan orang. Orang ittiba, dia tahu dalilnya. Tapi mengetahui dalil ini kan nggak mudah. Dia tahu dasarnya, itu ittiba. Tapi kalau kita bicara hakikat, orang tidak bisa disebut taklid kalau dia memahami bahwa apapun yang dia kerjakan itu
Karena dia ingin patuh pada perintah Allah. Dia ingin tunduk pada perintah Allah. Allah menjadi penyebab ia melakukan sesuatu. Ini saja pun yang ditangkap oleh masyarakat kita ketika dia melakukan ibadah siam misalnya atau puasa misalnya, itu sudah cukup. Walaupun mungkin pengetahuannya tentang puasa sangat-sangat sederhana, seperti kata Ustadz Imam tadi, dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks, tapi bisa jadi dia masih belum mampu mengendalikan sepenuhnya indranya, tapi dia sudah berada pada on the track. Paling tidak dalam level orang yang berpuasa, dia sudah masuk pada level 1 itu. Orang yang berpuasa dari sisi fikih, dari sisi lahir. Dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya, cukup sampai di situ. Oh, berarti dia level 1. Level 1. Dia tetap dianggap puasa. Dia nggak berpuasa. Walaupun dia tidak memahaminya. Iya. Oke, berarti tapi dia level 1 lah Iya. ya. Dia macam ada tingkatannya lah dia dibuat begitu. Tapi kan Prof, mungkin ada nggak bentuknya atau begini, kadang-kadang masyarakat ini dia butuh dia. Sebenarnya puasa kami ini diterima enggaknya. Terus kadang-kadang masyarakat nggak dapat perubahannya, Prof. Nggak nampak dia. Imam mau bilang begini, Prof. Ada nggak memang dalam hakikat puasa ini Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, orang yang benar puasanya akan nampak dari perilakunya gitu. Ya. Supaya masyarakat itu dia dapat merasakan dia, oh kalau aku udah, oh berarti ini puasa aku benar ini begitu. Ya. Itu sebenarnya time respon ya. Time respon. Kalau ada orang gulanya tinggi, bahkan sudah sangat tinggi, 400 misalnya, atau lebih dari itu. Yang dilakukan dokter apa? Melakukan suntik insulin misalnya. Dan itu biasanya jalan keluar yang radikal. Setelah itu apa yang terjadi? Gulanya turun. Ya turun. Time responnya dekat. Itu yang saya maksud. Antara tindakan dengan efek dan dengan akibat itu cepat. Anak kita demam, kita kasih paracetamol. Kita ukur, saya pun udah lupa itu Ustaz Imam, berapa ukuran panas tinggi itu berapa? Berapa Bro? 37? Ya 37 ya 37. 37, 38, malah 39 ya. Kita kasih paracetamol. Lalu turun ke 36. Time responnya dekat. Time responnya dekat. Itu eksak. Tetapi di dalam persoalan sosial atau di dalam persoalan kejiwaan atau psikologi atau perubahan-perubahan yang bersifat nafsiyah, itu tidak cepat. Dia perlu butuh waktu yang lama. Ketika orang berpuasa 1 bulan, apa masuk 1 Syawal langsung berubah? Belum tentu. Ada waktu yang relatif panjang itu. Dan biasanya yang paling panjang nanti dalam dinamika masyarakat kita. Kapan orang Islam ini maju? Kita mau buat pelatihan apa untuk memajukan orang Islam? Ya nggak bisa pelatihannya bulan ini lalu bulan depan kita memetik hasilnya. Kita harus menanam anak-anak, generasi-generasi muda ini dengan skill, dengan ilmu, dengan integritas, dengan akhlak. Yang itu perubahan akan tampak 20, 25, 30 tahun yang akan datang. Orang beribadah, bisa jadi dia sudah 20, 30 tahun dia sholat. Tapi nggak ada perubahan, tetap saja STMJ itu. Sholat terus, maksiat jalan. Gitu, kan? Terus jalan, hampir 20 tahun. Okay. Tapi tidak tertutup kemungkinan akumulasi dari perjalanan sholatnya yang sekedar sholat itu. Pada satu titik dia menemukan sesuatu yang membuat dia berubah. Tapi perubahan itu sebenarnya tanpa disadari adalah kumpulan titik-titik kecil yang selama 20 tahun itu dia lakukan. Dan kita kan tidak menyadari itu, tapi kalau orang mau cross check kepada masing-masing pasangan. Misalnya seorang suami bertanya kepada istrinya, dia bilang, "Ma, setelah kita hidup bersama 25 tahun,
dan 25 tahun pula kita menjalani ibadah puasa ini bersama-sama, kira-kira mama lihat nggak ada perubahan pada diri papa? Istrinya bisa jawab, papa 5 tahun belakangan ini lebih sabar, lebih mampu mengendalikan diri. Bayangkan itu 15 tahun, baru terlihat perubahan itu. Tapi ada orang, istrinya bilang, ayah kau nih, dari mulai mama kenal sampai sekarang, kalau dari sisi marahnya tak ada berubah sama sekali. Sabar gitu, bro. Ah, Ini bukan curhat kan, bro? masih pemarah, enggak? Masih pemarah. Lalu dia berkata, ya mama sabar sajalah menghadapi. Bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat perubahan-perubahan yang dibentuk ibadah, itu tidak automatically, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada yang begitu. Tinggal lagi masalahnya itu permanen atau tidak. Contoh, orang pergi haji, pulang haji dia pakai jilbab, bertahan pakai jilbab. Lalu masalahnya, dia yang pakai jilbab itu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lalu berubah lagi. Dia buka jilbab lagi. Karena banyak sesuatu hal yang menurut dia, ternyata jilbab itu membatasi atau mengurangi atau apapun. Nah, kan tidak pakai jilbab. Ada perubahan, tapi perubahan itu tidak bertahan lama. Kenapa? Perubahan itu tidak muncul dari kesadaran diri, tidak muncul dari dalam batinnya. Dia hanya takut, percuma kamu sudah haji, tapi nggak ada berubahnya. Percuma kamu haji, tapi aurat masih tampak. Itulah yang mendasari dia. Tapi kalau dia melakukan internalisasi nilai, penanaman nilai pada dirinya, sehingga dia pakai jilbab itu lahir dari kesadaran yang kuat dalam diri, maka relatif itu akan bertahan lama. Ada orang ya pulang haji karena untuk kelihatan berubah, dia setel gaya bicaranya segala macam seolah-olah berubah, sikit-sikit kalimat-kalimat thayyibah yang muncul. Tapi itu bukan sesuatu yang dari dalam, itu akan kembali lagi kepada kondisi awal dia karena bukan didasari pada perenungan itu. Nah, sampai di sini saya ingin mengatakan, ibadah dalam Islam itu harus melalui apa yang kita sebut dengan pemaknaan. Jadi kalau orang hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, hanya sebatas itu, tapi dia tidak melakukan pemaknaan di dalamnya, maka dia tidak menemukan apapun. Ya. Kalau dalam fikih, orang yang hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak menahan indranya, maka puasanya menjadi sia-sia. Tapi dalam makna yang lebih jauh, ketika dia tidak melakukan pemaknaan terhadap dirinya lewat ibadah puasa itu, maka dia tidak mendapatkan nilai yang akan mewarnai kehidupannya. Misalnya apa ya? Kita sebut saja dalam konteks sosial. Nggak bisa dipungkiri orang puasa lapar, orang puasa haus. Lalu kan dia membayangkan orang yang 1 hari saja dia tidak makan, tidak minum, mungkin sekitar 12 jam atau 14 jam. Itu kan tergantung beda-beda. Kalau kita berpuasanya di Inggris, di Prancis, itu beda lagi. Saya pernah puasa karena pelatihan 1 minggu di Australia, merasakan puasa yang waktunya lebih panjang dari Indonesia itu. Sudah merasakan berat, apalagi ada orang yang sudah tidak makan 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Sehingga dia mampu merasakan penderitaan orang yang melahirkan sikap empati. Empati itu mampu merasakan derita orang lain, karena itulah dia terdorong untuk membantu orang lain itu. Itu yang saya maknakan dengan pemaknaan. Atau yang kedua, makna lainnya, dia bilang, dia berada sendiri di dalam rumah. Istrinya belanja, anak-anaknya semua sedang sekolah. Dia sendiri di rumah, dia berpuasa. Dia kan bertarung itu dalam dirinya. Kalau aku minum aja apa masalah? Kalau aku buat teh manis apa masalah? Aku buat kopi apa masalahnya? Aku minum apa masalahnya? Nggak ada yang tahu. Tapi pada saat itu dia tersadar, iya orang lain nggak lihat, istriku nggak lihat, anak-anak nggak lihat, tetangga juga nggak lihat. Tapi Allah kan maha melihat.
Ketika dia mampu merasakan kehadiran Allah itu yang saya katakan dengan pemaknaan tadi, maka dia akan selalu merasa diawasi. Itu yang disebut muraqabah. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pemaknaan terhadap puasanya. Tapi kalau dia tidak makan, nggak minum, tidur, nggak makan, nggak minum, udah main HP, lalu dia melakukan berbagai macam kegiatan, nunggu-nunggu waktu berbuka, yang penting cepat berbuka, dia minum, dia dapat apa? Jadi pemaknaan itu menjadi penting menurut saya. Apakah perasaan empati tadi itu bentuk dari la'allakum yang diminta dan dikatakan Allah dalam Quran itu, Prof? Iya. La'allakum tattaqun. Iya. Dari mana dia? Apa bentuk tattaqun yang diinginkan atau yang di Kalau kita lihat redaksi ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makna kutiba itu kan para mufasir nggak ada berbeda, furidah, diwajibkan, difardukan. Atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan terdahulu berpuasa. Itu kan sebenarnya Allah ingin katakan, orang-orang yang pernah berpuasa, ada yang gagal, ada yang berhasil. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Itu pengalaman masa lampau. Bukan hanya cerita, Nasrani juga berpuasa, tapi mereka merubah waktu. Yahudi juga begitu, umat-umat terdahulu juga begitu. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan ingin mengatakan, dalam melaksanakan ibadah puasa, yang Allah katakan, as-saumuli itu, puasa itu untukku, ada orang-orang yang gagal, yang nggak bisa apa-apa, ada orang yang berhasil. Lalu Allah katakan, mudah-mudahan engkau tidak termasuk jadi orang yang gagal itu, sehingga engkau menjadi orang yang berhasil. Apa ukuran orang yang berhasil? Engkau menjadi orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya. Orang yang mampu memelihara dirinya. Orang yang mampu membentengi dirinya. Karena begini, seberapa kuat manusia mengawasi kita? Misalnya, imam sudah beristri. Rudi juga kan. Itu nggak misalnya, Prof. Memang begitu. Iya. Rudi juga kan udah beristri. Istri kita mengawasi kita sekuat apa? Semampu apa? Dia mengawasi kita. Bahwa Imam Rudi tidak tertarik pada wanita lain misalnya. Atau tidak macam-macam. Itu kekuatan dia mengawasi sampai di mana? Atau kita naikkan tingkatnya, APH. Aparat penegak hukum. Itu seberapa kuat mengawasi seluruh penduduk Indonesia ini? Atau kita punya atasan, atau ada lembaga-lembaga apapun namanya. Seberapa mampu mereka mengawasi kita itu? Tetap ada batasnya. Tapi ada pengawasan yang tidak memerlukan apapun. Itulah pada saat orang sudah merasakan dalam bahasa ilmiahnya sering disebut merasakan Tuhan yang omnipresent. Tuhan yang maha hadir. Al-istighdar. Sebenarnya puasa itu melahirkan itu. Itulah orang yang bertakwa itu. Oh, bayangkan kalau seseorang itu merasa diawasi oleh Tuhan. Merasa dipantau oleh Tuhan. Merasa diperhatikan oleh Tuhan. Merasa gerak-geriknya diketahui oleh Allah. Kalau dalam tafsir itu sering disebut zahir dan batin. Saya nggak tahu apa yang ada dalam hatinya imam. Imam nggak tahu apa yang ada dalam hati saya. Tapi Tuhan tahu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan dengan apa yang ada dalam hati kita, Tuhan itu tahu. Itulah yang disebut takwa itu. Ketika dia memelihara dirinya dari sesuatu yang membuat Allah tidak suka pada dirinya. Dia memelihara dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu,
istri kita tidak perlu mengecek handphone. Nggak perlu dia mengecek handphone. Dia tidak perlu bertanya kepada kawan-kawan kita. Dia nggak perlu cari mata-mata. Itu Bang Imam tolong diawasi ya di kampus itu kalau ngajar gimana. Nggak perlu. Oke. Karena kita tahu dan dia tahu, kita merasa dan kita mampu atau kita sudah berada pada level orang yang takut akan Allah. Jadi takwa itu kalau dalam bahasa kemasyarakatannya, bahasa awamnya, orang yang takut kepada Allah. Bedanya, takut kepada Allah mendekat. Takut kepada ular menjauh. Takut kepada penjahat menjauh. Tapi takut kepada Allah mendekat. Gitu. Sama kita kan, takut kita kepada orang tua kita, takut orang tua kita kecewa, kita mendekat kepada orang tua kita. Itu dia. Berarti as-siyamu junnatun itu yang menjadi perisai itu di situ dia. Iya. Tapi kan akhirnya Prof, oke, kita jalankan puasa, kita punya keyakinan yang kuat tentang diri kita, terus melekat ketakwaan itu keyakinan kita. Tapi orang lain kan belum tentu percaya dengan itu, Prof. Ya kalau misalnya kita nggak perlu lah, misalnya orang misalnya dia cek handphone kita atau orang mau mencari tahu kita karena kita sudah mohon maaf misalnya udah bertakwalah kepada Allah. Tapi kan orang lain nggak tahu, Prof, dengan itu. Apa puasa ini dia ada kaitannya begitu. Jadi begini dia. Orang yang melaksanakan puasa, orang yang berinteraksi dengan puasa, atau orang yang berinteraksi dengan orang yang berpuasa ini, apakah semuanya dapat dari kemuliaan Ramadan ini, kemuliaan puasa ini? Kalau kita melihat redaksi ayat, itu kan sebenarnya Allah sudah memilah dan memilih. Puasa itu tidak bisa dikerjakan semua orang, tapi hanya orang-orang berimanlah yang bisa berpuasa seperti keinginan Tuhan. Ibnu Abbas itu mengatakan begini, kalau Al-Quran diawali oleh kata, ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu baik-baik, karena Allah ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting, atau Allah melarang sesuatu yang amat serius. Karena itulah, kalau boleh, tapi bukan maksudnya mendebak, apalagi jadi dukun, ya kan? Tarikan Ramadan ini, bagi setiap umat Islam bisa berbeda-beda. Pada diri kita, tarikan Ramadan ini seperti apa sebenarnya? Begitu kuatkah tarikan itu? Sehingga kita merasa benar-benar terpanggil, benar-benar ingin berada di dalamnya, dibarengi dengan harapan yang besar, atau biasa-biasa saja? Ramadan, ya Ramadan. Puasa, ya puasa. Tapi bukan sesuatu yang dia harapkan, bukan sesuatu yang dia inginkan. Suasana batin itu akan sangat tergantung dengan jiwa kita, dengan kondisi iman kita. Kalau orang sadar bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada dirinya untuk segera memperbaiki diri, maka dia akan menyambut Ramadan itu dengan semangat, hasrat ingin beramal dengan lebih baik. Tapi bagi yang lain bisa jadi berbeda maknanya. Makanya yang paling berat itu kan bagi para ustadz-ustadz ketika Ramadan itu. Kenapa berat, Bro? Kalau dia sudah mengkalkulasi jadwalnya gitu, itu jadi masalah kan. Tapi nggak ada orang yang tahu itu. Tapi kalau dia pahami Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat untuk menyampaikan pesan-pesan agama, dia mampu mengendalikan atau memanage atau menguasai kolbunya untuk tidak terjebak, maka dia akan selamat. Dia akan benar-benar bisa menjadikan puasa itu momentum untuk satu sisi berdakwah,
satu sisi memperbaiki dirinya sendiri. Sendiri gitu ya. Memang banyak teman-teman semua seri ini namanya seri Ramadan ya kan, Prof. Iya. Kita akan kembali nanti di pembahasan yang lain dan seputar dengan Ramadan, tidak hanya tentang puasanya gitu. Prof, infonya Kamis, insya Allah puasa. Alhamdulillah. Udah putus, Kamis tanggal 19 ya. Kamis 19 Februari 1 Ramadan. Iya, ini harus kalau itu harus besok harus Ini tayang ini. Tayangnya harus besok. Kalau tayangnya Kamis ini nggak nyambung ini. Besok dia. Kamis 19 Februari insya Allah teman-teman. Prof, sebagai penutup, mohon disampaikan sama pemirsa Hal Ataka, penonton Hal Ataka setia, sahabat-sahabat kita semua, hakikat dari puasa itu dalam bahasa yang sederhana dan sebagai kesimpulan dari video kita ini, Prof. Iya. Ada debat di kalangan para sufi. Puasa itu amalan atau tidak? Ada yang mengatakan puasa bukan amalan. Apa yang dilakukan dalam puasa? Nggak ada. Beda dengan sholat. Mulai dari berdiri, takbir, rukuk, sujud, i'tidal, duduk dan terus sujud. Kita melakukan sesuatu. Haji apalagi. Tawaf, sa'i, melontar. Zakat. Orang nggak bekerja nggak bisa dapat uang, nggak bisa bayar zakat. Tapi puasa. Melakukan apa? Inilah ibadah yang paling unik. Jangan sampai bergeser, puasa itu tarawih, puasa itu tadarus, puasa itu khatam Quran. Itu suplemen itu. Itu suplemen-suplemen yang membuat Ramadan itu menjadi lebih semarak. Tapi hakikatnya Ramadan itu tidak melakukan apapun. Rukunnya cuma 2 saja. Niat, al-imsak tadi. Tetapi yang paling sulit dalam hidup manusia itu adalah menahan diri. Mengendalikan diri. Karena itu Ustadz Imam, dalam Quran itu di samping kata siam, ada kata as-saum. Yang berkaitan dengan Maryam dengan Aisyah kan. As-saum di situ maknanya menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kita ini terlalu banyak berkata-kata sehingga ada banyak yang tidak penting keluar. Ada banyak yang tidak pantas keluar. Ada banyak yang belum masanya keluar. Dan seterusnya. Apalagi nanti kalau kita belajar dari buku-buku Venus and Mars itu kan, berapa kosakata yang dimiliki wanita itu dibanding kosakata yang dimiliki pria itu? Mungkin wanita sampai berapa puluh ribu kata yang harus keluar setiap hari itu. Lelaki lebih sedikit. Nah, tapi persoalannya sama-sama saja. Apakah kita mampu menahan diri hanya berkata yang baik? Maka Nabi itu luar biasa. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau tidak baik, ngapain? Diam. Jadi, dalam ibadah puasa ini, kita sebenarnya belajar menahan diri. Menahan diri itu mengendalikan diri, memanage diri, mengontrol diri, karena kita punya potensi untuk melampaui batas dalam berbagai macam kehidupan. Itulah orang yang hidupnya nggak ada rimnya gitu, ngegas terus, gas terus. Padahal harus ada rem. Puasa itu sebenarnya rem. Banyak hal lah ya. Jadi kalau ini nanti kita akan kaji lebih luas, tapi intinya puasa itu ibadah yang unik, tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam kesenyapan itu, dalam kesunyian itu, dia sebenarnya kembali menemukan dirinya yang autentik. Makhluk ruhani, makhluk langit, yang kebutuhannya bersifat ruhaniah. Apa itu? Kebutuhan-kebutuhan yang ingin selalu dekat kepada Sang Kholik. Kira-kira puasa itu kalau mau kita sederhanakan adalah cara Allah menyiapkan jalan tol yang bebas hambatan untuk dekat kepada dirinya cepat. Jadi
boleh kita katakan fast track lah gitu. Lewat puasa ini untuk dekat. Tapi lagi-lagi orang yang mampu melaksanakan imsak an dan imsak bi tadi. Saya kira itu. Baik, Prof. Terima kasih teman-teman semua. Memang terlalu jauh kita berjalan. Banyak hal yang kita capai, banyak hal mimpi yang sudah mau kita gapai lah semuanya. Memang betul puasa itu rem lah dia, Prof. Kita ini makhluk yang butuh dekat kembali kepada Tuhan, makhluk yang betul-betul kepengen jauh lebih intim lah begitu dengan Allah, dengan Tuhan. Ya puasa itulah. Mudah-mudahan kita bisa memaknainya, Prof. Mudah-mudahan puasa kita ini lancar. Insyaallah. Semua jangan bosan, ini masih episode 1 di Ramadan, episode Ramadan kita. Insyaallah nanti sampai akhir Ramadan kita akan ada beberapa episode lagi. Kalau Prof berkenan memang 30 episode memang, tapi nampaknya Prof Akmal kan juga sibuk juga. Jadi kalau 30 episode nampaknya enggak, tapi akan beberapa episode nanti untuk membahas tentang seputar puasa dan seputar Ramadan. Terima kasih Prof Akmal. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat berpuasa. Insyaallah puasanya lancar, menjadi puasa yang jangan tingkat 1 aja lah. Bisa tingkatnya lebih tinggi lagi. Gitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.